Selamat pagi kami sampaikan, walaupun Pak Ganjar sudah meninggalkan, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo yang telah memberikan ulasan yang cukup jelas dan ringkas dan tepat apa yang diartikan dengan pohon sumber air kehidupan. Selamat pagi kami sampaikan kepada Ibu, Bapak sekalian yang hadir di webinar ini dan para akademisi, media, masyarakat pencinta lingkungan, dan semuanya yang telah hadir melihat atau mengikuti acara ini. Yang belum kenal barangkali saya ingin mengenalkan diri, nama saya Franciscus Xaverius Panji dari Jarum Foundation Bakti Lingkungan. Pagi ini kami diberi tugas untuk menyampaikan sharing dalam acara webinar mengelola air menjaga kehidupan. Yang tentunya air ini adalah salah satu unsur kehidupan. Kita tidak perlu menyangkal lagi dalam kehidupan alam semesta. Oleh karena itu perkenankan saya menyinggung atau sharing mengenai alam semesta. Bahwa pada dasarnya Yang Maha Kuasa itu menciptakan alam semesta ini dalam keadaan seimbang yang secara dinamis. Artinya dinamis, tidak statis dan bergerak. Ada panas, ada dingin, ada gelap, ada terang, ada air, ada tanah, ada flora, ada fauna yang saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur yang ada di sini sangat fundamental untuk kehidupan kita. Jadi alam semesta ini sudah berjuta-juta tahun kita sadar bahwa telah berlangsung secara seimbang. Nah, bagaimana dengan elemen yang terkecil di planet kita sendiri, bumi? Bumi demikian pula. Bumi diciptakan dengan keseimbangan dan seluruh isinya dengan seimbang yang sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Adanya pepohonan, adanya tanah, adanya air, adanya udara. Namun, kita manusia yang berperan untuk mengatur ini semua, yang punya akal budi, nampaknya sudah salah langkah atas keserakahan atau bagaimana, sehingga menciptakan keadaan bumi alam semesta ini tidak seimbang lagi. Dan itu ditandai dengan reaksi dari alam ini dengan adanya angin ribut, banjir. Suatu hari saya menikmati hujan yang begitu deras. Di rumah saya keluar. Allah ini memberikan air yang cukup kepada kita. Tapi kenapa kita tidak bisa mengelola? Sehingga yang berlebihan, yang berkekurangan, tambah kekurangan. Nah, ini pasti ada yang salah. Oleh karena itu, kita harus mesti sadar untuk ke depan, kita harus, setiap manusia ini sadar untuk mengelola air dan mengelola lingkungan dengan baik, karena ciptaan Yang Maha Kuasa ini dari dulu sudah diciptakan secara seimbang. Kita harus menyeimbangkan kehidupan kita dan tidak terlalu tamak. Nah, marilah kita menuju ke kabupaten terkecil di Kudus, kabupaten terkecil di Jawa. Pada tahun 1979, Jarum Foundation melalui inisiatif Jarum Trees for Life melakukan penghijauan yang disponsori oleh Insinyur Buyeng Liat, yang pada waktu itu beliau melihat bahwa Kudus gersang karena adanya pelebaran jalan di kota Kudus.
Sehingga beliau mengajukan permohonan kepada Bapak Wimpi Hardono waktu itu sebagai bupati dan diizinkan melalui peraturan Perda yang dilindungi atas usaha untuk menghijaukan Kota Kudus. Nah, Kota Kudus ini kalau lihat dulu Gersang 1979, kita penghijauan tidak bisa begitu saja. Oleh karena itu, Bapak Pemda membangun suatu usaha pusat pembibitan tanaman. Pusat pembibitan tanaman mulai dari usaha penghijauan Kota Kudus tersebut sampai sekarang sudah menanam 2 juta bibit. 2 juta bibit. Ya. Itu bergerak dari tahun ke tahun, dari usaha daerah ke Kudus, terus Jawa Tengah, terus ke nasional. Nah, pusat pembibitan ini awalnya kecil, yang 5.000 meter persegi gitu, nah, terus pindah ke lokasi oasis yang luasnya 4 hektar. Di sana terdapat produksi tanaman, bibit, lalu pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini sendiri itu kita usahakan sekudus ini kita akan kelola semua. Dan sampah dari per hari yang kita kelola adalah 58 meter kubik per hari atau 13,5% dari timbulan sampah organik yang ada di Kudus. Kita akan sudah bekerja sama dengan rumah sakit, restoran-restoran, rumah makan, terus tempat-tempat panti asuhan, sekolahan, dan kita usahakan untuk mengirim atau kita ambil sampah organiknya yang telah dipilah. Nah, yang paling sulit mungkin yang kita hadapi ini, sedang kita hadapi adalah ke masyarakat. Dan itu kita usahakan dan kita tidak akan patah semangat karena kita banyak teman. Oke, selanjutnya itu sekilas mengenai pusat pembibitan tanaman. Lalu kita aksi Trembesi. Trembesi itu dimulai tahun 2010. 2010 mulai dari Kudus ke sekitar ke Jawa Tengah, ke barat, ke timur. Barat kita sampai Merak, ke timur sampai ke Banyuwangi. Lalu ke Jogja Semar, sekitar Jogja Solo, terus ke arah Surabaya jalan tol. Nah, sekitar Madura juga kita hijaukan dengan Trembesi 296 km. Lalu Trans Sumatera dimulai tahun 2020. Sedang ada permintaan khusus dulu dari Pak SBY ya, itu di Kuala Namu Medan. Kuala Namu Medan itu kalau Bapak lihat ke sana atau Ibu lihat ke sana sudah ada pohon Trembesi yang keluar dari Bandara Kuala Namu, sudah ada tanaman Trembesi di sana yang sudah subur. Padang juga bandara sampai ke kota 30 km. Lalu tol Sumatera itu mulai 2020 yang direncanakan sampai 2030 itu dari Balai Bakauni, dari Bakauni sampai Terbanggi itu sekitar 40 km. Semoga ini COVID itu sudah punah atau hilang sehingga kita bisa melanjutkan dengan aman gitu. Tapi saat ini saya kira kurang tepat waktunya. Demikian. Lalu kita juga mengadakan restorasi dan rehabilitasi di daerah pantai, daerah lahan mangrove. Dan ini sangat penting juga karena kalau kita lihat, kita terbang mulai dari Semarang ke Jakarta atau dari Semarang kemana kita lihat ya, itu pantai di sepanjang utara Pulau Jawa itu kelihatan coklat ya. Saya rada udah warna sih, agak coklat gitu.
Tapi kalau kita lihat di lautan Hindianya itu biru. Nah, itu usaha kita untuk menghijaukan, mengembalikan budidaya mangrove ini mulai dari Indramayu, Brebes, Mangkang, Demak, Jepara, Pati sampai Rembang. Jumlah bibit yang sudah tertanam 1 juta dari keikutsertaan 30 kampus sebagai partner. Terima kasih pada para mahasiswa. Lalu peserta penanaman 9.749 orang. Di Yogyakarta kita cuma sedikit. Nah, keberhasilan mangrove ini sangat-sangat kecil persentasenya, saya tahu. Dan kita semua pasti tahu. Itu, tapi kita tidak boleh begitu saja berhenti. Karena semuanya ini demi alam yang lebih baik. Nah, selanjutnya, silakan slide selanjutnya. Nah, konservasi lereng Muria. Ini ada sejarahnya. Kudus berkali-kali banjir. Pada 2014 itu yang terbesar. Namun sebelum itu, Muria itu sudah ada banyak yang kosong dari tanaman, sehingga Pak Victor mengusahakan untuk penanaman di sana. 2014 puncaknya adalah banjir besar. Sehingga Pak Victor memesankan supaya Kudus tidak banjir bagaimana. Nah, lalu kita usaha karena kita tidak expert di lingkungan juga flora dan fauna, kita minta bantuan dari Nature Conservancy International itu untuk menyelidiki survei di lereng Muria, ada apa sih fauna dan floranya, sehingga kita bisa menanamkan pohon-pohon yang sesuai di sana, sehingga binatang-binatang yang ada di sana, satwa yang ada di sana tetap aman. Ini yang ditemukan dulu adalah macan tutul sebanyak 13 ekor macan tutul di sana, dan pernah seekor anak macan tutul mati. Itu saja Pak, siapa dulu Pak Wijanarko? Pak Winarko, Dirjen waktu itu bingung mengambil perhatian itu. Ya. Jadi keadaan di lereng Muria ini sangat-sangat memprihatinkan, sehingga kita perlu suatu hari waktu itu mengumpulkan 3 bupati, Kudus, Jepara, dan Pati, untuk bersinergi menghijaukan lahan-lahan kosong di puncak Muria. Nah, untuk Kudus sendiri, kita mulai dengan Desa Colong, Bodaharum, Japan, Menawan, Rahtau, dan Ternadi dengan menerjunkan 4 sarjana khusus untuk menangani hal ini yang kita namakan CDO, Community Development Officer, yang telah di-training oleh The Nature Conservancy atau YKAN di Indonesia untuk mendekati masyarakat, masuk ke kehidupan masyarakat setempat, mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan potensi tersebut, menghijaukan lahan nomor 1. Tapi pendapatan mereka harus minimal sama atau lebih besar. Ya, jadi target yang utama saat ini untuk 7 desa ini adalah 700 hektar lahan kritis. Nah, luas area tertanam sekarang mulai saat ini, setelah sampai saat ini ada 132 hektar, dan total tanaman yang terdiri dari buah-buahan dan kopi 72.000 hektar. Nah, ini mengenai mata air yang langsung kehidupannya dengan kehidupan kita, air tidak bisa dihindarkan. Saya selalu berkata kepada para petani di Pati Ayam, bahwa di sana itu ada situs purbakala, seekor Mahmud Mammoth itu ditemukan di sana, itu
kerangkanya yang gadingnya itu sampai 2,5 meter lebih. Nah itu saya minta mereka atau Bapak Ibu membayangkan bagaimana besarnya binatang ini dan bagaimana dia makan setiap hari itu berapa. Nah, kita bayangkan saja hutan-hutan di sini itu seperti apa. Nah, marilah kita mengembalikan hutan-hutan tersebut untuk kehidupan yang lebih baik. Nah itu baru dia sadar, oh iya ya, mammoth itu makannya kira-kira bisa ratusan kilo. Nah, dari situ kita berusaha untuk menghidupkan air, di mana sumber kehidupan bagi tanaman dan manusia. Di daerah pusat-pusat air atau mata air, kita tanam beringin, kepong, pulai, keluak, juwet, kemiri, dan karet kebu. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman saya lulusan SMA Negeri Pati yang sudah banyak menyumbang pohon beringin, bibit beringin, dan juga kepada KSA Padi, Rumah Sakit KSA Padi, 1.400 bibit beringin yang kita bagi ke Jepara, ke Padi, dan di Kudus. Nah, mata air yang besar itu adalah 6 dan 5 yang kecil dan 1 sudah mati. Kita bekerja sama dengan Pemda, Kodim, Polres, dan masyarakat untuk ini semua. Siap, darling. Kita mempunyai peninggalan yang sangat berharga, yaitu candi-candi, puluhan candi di Indonesia. Di Jogja sendiri, daerah istimewa, itu kita dapatkan candi-candi besar, dan itu tidak perlu saya sebutkan satu-satu, tapi yang perlu mendapat perhatian penghijauan untuk menambah keindahan di sana, untuk menjadikan daya tarik para turis, dan semoga dengan daya tarik turis yang pada datang ke candi-candi tersebut menikmati keindahan candi yang lebih dihijaukan itu akan menambah devisa pada negara dan membawa kemakmuran, juga menambah penghasilan dari masyarakat di desa-desa sekitar candi-candi tersebut, antara lain situs Ratu Boko dan Candi Ijo, Candi Prambanan, Kompleks Percandian Gedung Songo, Benteng Vanden Bosch di Ngawi, dan Taman Wisata Alam Kawah di Ijen. Terima kasih, Pak. Ya, ini mendekati akhir, saya sampaikan mungkin lagu penutup. Sudah cukup. Halo? Masih bisa ya. Ya, ini saya quote ucapan dari Mahatma Gandhi. Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Semoga kita tidak tamak untuk menjajah ini. Demikian dan terima kasih.